dan garam. Air dan garam dicampur, ya karena kan garam larut dalam air nih. Jadi dicampurkan. Mau garamnya berapa persen? Monggo. Mau yang asin sekali boleh, mau yang tidak terlalu asin boleh. Ya, karena garam larut dalam air, jadi diaduk dulu. Bikin air garamnya dulu, jadi bikin pasar air dulu. Oke. Sambil itu nanti ini minyaknya yang sudah disediakan nanti sama panitia itu ada BPO sama Judestrialin ini dipanaskan dulu. Ini dipanaskan dulu, dicairkan. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih paham ya, maksudnya kalau mau menyampurkan itu syaratnya harus seperti apa? Apakah boleh mencampurkan sudah masih dalam satunya padat satunya cair atau harus dalam fase yang sama? Bapak Ibu ada semua di jurnal, kalau di kami sebaiknya cair semua. Jadi biar lebih bagus. Nah ini disiapkan pendinginnya, sama menyiapkan pendinginnya untuk kristal, membentuk kristalnya, membentuk teksturnya. Gimana? Ya, belum buat nanti ditambahkan garam supaya bikin dinginnya awet dulu. ya, buat es krim. Jadi lumayan, kalau stearin ini itu karena keras, jadi stimulating point-nya tinggi Bapak Ibu. Kalau RBPO karena memang soft, stimulating point-nya rendah. Nah itu kan sebenarnya kisi-kisinya sudah ada. Jadi mau buat stimulating point-nya seperti apa ya, tinggal kombinasikan itu aja. Karena bisa dihitung secara teori. Mungkin saya tunjukkan hanya di bawah oleh Bapak Ibu peserta yang 40 ke atas. Ini adalah Judestrialin, jadi wujudnya seperti itu. Sampingnya RBDPO plain. Jadi kemudian sampingnya itu adalah pewarna beta karotin. Kemudian itu adalah soy lecithin. Nah, kemudian tentu saja dimetil glycerin yang sampingnya T. Jadi bisa dicoba oleh Bapak sekalian. Kalau minyak serahkan gitu, Bapak sekalian serah sendiri. Bapak Ibu, kalau mau memanaskan minyak itu juga nanti karena di sini nanti mungkin diperhatikan uji kualitasnya apa saja dari maninya. FFA, PV itu adalah pengaruh dari oksidasi. Dia akan berubah karena pemanasan, karena udara. Itu jadi karena ini kalau misalnya memang minyaknya ini tuh cepat, salah satunya cepat jernih, ya sudah nggak perlu dipanaskan terus-terusan. Nanti jadi oksidasinya bisa naik, FFP bisa tinggi. Mungkin nanti bisa dikaji lebih dalam tentang materinya. Karena ada faktor FFA. Kalau FFA yang tinggi kan kalau kualitas materi juga nggak bagus. Kalau di kami itu maksimal 0,5
Jadi prinsipnya emulsifiernya itu ditemukan dulu sama minyak. Kalau di sini itu lecithin dulu dilarutkan dengan minyak, kemudian dimasukkan yang DMG emulsi satunya. Untuk kadar emulsi lecithin DMG-nya dibebaskan ke Bapak Ibu ya. Nanti dicoba-coba sendiri kira-kira nanti bisa mengikat air secara baik dan bagaimana, kalau terlalu banyak bagaimana. Nanti coba dilihat di acuan BPOM itu kadarnya berapa persen maksimal, itu juga nanti diperhitungkan. Karena kalau biaya tinggi juga akhirnya nggak ada untungnya kan Bapak Ibu kalau terlalu besar. Nah itu setelah lecithin sama minyak, sekarang dimasukkan di dalam campurannya. Jadi kalau adik-adik ini mengambil fase yang PO untuk nyampur emulsifiernya. Hati-hati sama suhu ya Bapak Ibu ya. Hati-hati sama suhu. Ada beberapa bahan itu yang dia jadi menurun karena mungkin terlalu panas atau mungkin kurang panas karena nggak bercampur. Jadi dipelajari dulu karakter emulsifiernya. Takutnya nanti kalau kepanasan juga rusak. Kalau sharing itu karena tadi yang seperti saya jelaskan, dia itu satu fase. Dia hasil dari fraksinasi RBDPO oleh jadi sharing. Jadi dia satu fase. Kalau memang tidak sampai jernih, itu biasanya tidak apa-apa karena dia satu fase. Kalau palm oil itu karena dia dua fase. Kalau Bapak Ibu nyampurkannya nggak jernih, nanti IV-nya loncat-loncat. Jadi kok Bapak Ibu ngambil benihnya atau ngambil depannya itu kan masih beda. Nah dia dua fase. Hati-hati di sana. Ini karena praktek ya, jadi yang lebih cepat dulu. Suhu dan apa-apanya tidak diperhatikan. Nanti kalau Bapak Ibu nyoba di sekolah masing-masing, kira-kira nanti harus suhu berapa supaya nyampurnya baik, tapi nggak melampaui supaya efek air ketinggian. Terus
belum. emulsifier, Tadi kan langsung dicampurkan di utama, ada udah bisa pertanyaan masuk ya. langsung Tambahan dicampurkan di utama, solventnya. dikasih minyak. Nanti yang hasil dari ekstraksinya Tapi kan kasih minyak dulu. Baru nanti dicampurkan yang semuanya peluknya kodo di tempat yang sama. Enggak, aku biasanya gitu. Teknis toh. karena satu fase ya, karena tadi kan emulsifier sudah dilarutkan di awal, jadinya tidak perlu waktu lama untuk menghomogenikan. Nah, ini loh karena sudah dilarutkan dulu. Kalau yang biasa nih yang steril itu kan padat kan, jadi dia enggak langsung dipanasin bareng gitu kan, bikin lilin itu loh. Karena ini dibikin beda. Masa ada Ini colornya kebetulan kalau yang disediakan adalah larut dalam air. Jadi kami dimasukkan dulu ke airnya. Karena kalau itu macam-macam Bapak Ibu, ada yang larut dalam air, ada larut yang dalam minyak. Kalau yang disediakan ini larut dalam air, jadi dimasukkan ke airnya dulu. Banyak Biasanya tanpa software ya. enggak kayaknya deh. Jadi ini tadi air garam ya. Sampai suhu berapa? Kalau teman-teman ini bilang sampai suhu 70 derajat, yang bisa jadi seperti ini. Kalau di tempat kami, nomor 70-73, karena mikroorganisme mati di suhu tersebut. Jadi memang istilahnya dipasteurisasi Bapak Ibu, itu untuk membunuh bakterinya, minimal 73. Di 70-73 tapi minimal 73. Ini teman-teman menggunakan mixer untuk melakukan mixing tadi itu, untuk nyampur fase minyak dengan Aduh, fase gimana air. sih? Enggak pakai. Kalau yang di sini belum ditambahkan filter ya, dan memang belum nggak ada kan? Jadi nanti filternya Bapak Ibu kalau menambahkan, dilihat dulu Bapak Ibu ya, filternya itu larut dalam air atau minyak yang dibeli. Kalau larut dalam air ya dimasukkan dengan bersama dengan color, kalau larut dalam minyak dimasukkan di fase minyak sebelum dicampur dengan air. Sudah sebelum mereka ketemu gitu. Digolongkan ke golongan masing-masing dulu. Misal, minyak, masukkan airnya, sedikit demi sedikit.
sampai homogen ya, sampai berbusa putih, putih ya, itu gimana? Oh, oke. Kalau di teman-teman kemarin sudah nyoba sampai jadi gini, itu kurang lebih 10 menit. Nanti Bapak Ibu, nanti tergantung lagi dengan komposisinya ya. Maksudnya nanti coba-coba dulu. Oh, kalau 10 menit seperti ini, kalau 15 menit seperti apa? Gitu. Mau trial dulu. Karena peralatan beda, itu biasanya beda apa namanya standar. Nah itu saya tanya ke teman-teman ini, kami karena kalau kami biasanya menggunakan water bar. Namanya. Jadi pengadukan sekaligus pendinginan. Setelah kurang lebih 10 menit. Ya, ini jadi setelah dipisah 10 menit, warnanya jadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Bukan warna seperti ini, warnanya kan dikasih. Namanya keruh. Teksturnya, oh keruh. Air sama keseninya sudah nyampe jadi satu. Kemudian didinginkan untuk bentuk kristalnya, untuk teksturnya. Diaduk kalau zaman dulu kalau buat es krim rumahan. Lah kok kemana-mana, maaf. Maafkan. Ini diaduk sampai kental. Jadi pemandangannya sampai kan terasa ya, kalau sudah mulai kental kan agak berat. Dek, iku mirip buku Suma gak sih? Ya, iku bicara ya. Bisa Citra Nutrindo, Lentera Indonesia. kira-kira mau suhu airnya berapa? Gak dah. Kalau di industri ada standarnya Mirip pak. yang penting Oh, mirip Bu Uti ya? Ya Allah. ini kan mungkin airnya terlalu banyak ya. Maksudnya pokoknya yang penting yang ini apa namanya terendam semua. Kalau mau lebih cepat mungkin nanti apa yang mungkin ditambahkan sedikit. Suhu air kondensat kira-kira 1 derajat Celcius. Nanti setelah dari sini langsung dimasukkan ke kulkas. Kulkas bawah. Semalaman.
bagus nggak sih? Sudah lewat terus ini. Jadi banyak kayaknya kita dapat satu berapa resep itu tadi nggak dikasih tahu, banyak kok tapi nggak banyak sih, 500 mungkin totalnya dia. Ini tadi nggak tahu. Itu kan nggak, maksudnya gelas kimianya kan 1000 tuh, Apanya? gelas kimia yang dipakai itu loh kan tadi nggak sampai totalnya separuh kan, jadi kan totalnya itu paling 500 paling. Seperti itu Bapak Ibu, nanti setelah dari sini akan dimasukkan ke kulkas bawah, tidak perlu freezer. Dicetak dong, lucu. Kalau di industri itu tergantung kami poinnya. Jadi kami itu punya namanya luruh namanya. Luruh itu suhunya sekitar 22 derajat Celcius. Oh, Itu kalau nanti poinnya rendah, kalau dimasukkan ke luruh itu kurang lebih 3 hari. Jadi bisa 3 hari gitu. Karena proses ini kan proses membentuk kristal dari beta ke beta prime. Jadi setiap beta prime itu ada kristal itu kan tingkatannya ada yang alpha, beta, beta prime. Jadi mereka itu market triglyceride itu masih terus berjalan untuk pembentukan kristalnya. Maka itu kenapa dia ditempelin selama 3 hari di bulu supaya teksturnya benar-benar satu. Kalau misalnya seperti ini, misalnya karena temponya rendah, terus langsung ditaruh di luar atau volumenya tidak memenuhi, dia biasanya keluar kayak lembek, minyaknya keluar. Karena dia masih proses kristalnya terbentuk terus. Nah itu kenapa kita bisa penetrasi 3 hari tekstur katanya. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 3 minggu, sampai 1 bulan. Karena kita trial, kira-kira kalau kita tempelin 3 hari itu kestabilannya gimana sih setelah 1 bulan? Kalau kita tempelin 5 hari, gimana sih kestabilan selama 1 bulan? Itu tidak, KS-nya apa namanya, tidak bisa. Kami pun juga melakukan trial. Jadi tidak bukan apa standar SNI yang harus 3 hari harus 4 hari. Bukan. Itu memang tergantung dari formulasi. Ini di wrapping sama teman-teman. Jadi memang Pak Herman pun juga melakukan ini tuh juga ya berdasarkan ini Pak referensi jumlahnya. Jadi Mas saya tidak memberikan tidak mengeluarkan formulasi apapun dari internal. Saya juga punya ada etiknya di bisa menjelaskan. Cuma ini ada jurnal yang bisa ditiru dan saya lihat memang sudah bisa mewakili. Itu kan warnanya nanti bukan warna ini atau lebih kuning. Ini kan fisiknya mungkin beda ya, lebih kuning kan lebih kuning gitu ya. Ini lebih liar, tetapi tergantung mau membentuk image dari ini seperti apa. Jadi karena ini makanan yang bisa diicipin kapan saja, jadi semua peralatannya harus yang food grade ya Bapak Ibu. Yang bersih, yang food grade. Kalau di industri itu ada ISO macam-macam. Itu 20.000, 91 itu harus dipenuhi. Karena yang harus dikonsumsi sama manusia. Perbesaran 3,8.